Halo guys! Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Revolusi Prancis. Selamat menyaksikan! Sebelum kita mulai, kenalan dulu yuk. Saya Kacelia Vidya Putri Gedita, nomor absen 20. Saya Luditia Arisyolista, nomor absen 24. Kami dari kelas MIPA 4. Apa itu Revolusi Prancis? Nah, jadi Revolusi Prancis merupakan revolusi besar yang terjadi di benua Eropa maupun di dunia. Revolusi Prancis memiliki pengaruh yang kuat terhadap tatanan masyarakat dunia. Revolusi Prancis terjadi karena tuntutan dari kaum rakyat jelata dan borjuis yang merasa sangat terbebani atas kebijakan raja. Revolusi Prancis ini berlangsung antara 5 Mei 1789 sampai 9 November 1799. Awal mula revolusi ditandai dengan adanya serangan terhadap penjara Bastille pada 14 Juli 1789 dan diakhiri dengan adanya kudeta oleh Napoleon Bonaparte pada 19 November 1799. Revolusi yang terjadi di Prancis dimulai dengan pemerasan berupa peraturan pembayaran pajak yang tidak masuk akal untuk menutupi kerugian akibat perang. Saat itu pun pemerintah feodal Prancis membagi masyarakat dalam 3 kelas, yaitu raja dan bangsawan yang merupakan golongan pertama, tuan tanah dan pemuka agama yang merupakan golongan kedua, serta rakyat biasa yang merupakan golongan ketiga. Pembagian kelas ini berpengaruh kepada kebijakan pajak yang dikeluarkan. Golongan pertama dan kedua tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sedangkan golongan ketiga wajib. Selain membayar pajak kepada negara, warga golongan ketiga ini juga terkadang harus membayarkan pajak kepada tuan tanah. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan rakyat yang mayoritasnya adalah golongan ketiga. Sehingga ketidaksepakatan memuncak kala rakyat meminta supaya golongan 1 dan golongan 2 harus ikut membayar pajak. Sayangnya, raja tidak menyetujuinya. Rakyat akhirnya mengadakan perkumpulan dan menyatakan akan membuat keadaan lebih adil dan baik bagi mereka. Dan sampai pada Juli 1789, kekacauan pun merebak. Paris berubah menjadi lautan teror. Penjarahan, kerusuhan, dan pembakaran terjadi di penjuru kota. Tentara kerajaan diturunkan untuk menenangkan massa. Tetapi terjadi penembakan yang melukai beberapa orang. Rakyat yang semakin marah pun mendatangi penjara Bastille pada 14 Juli 1789. Massa mendobrak masuk untuk mengambil persenjataan dan melepaskan mereka yang sedang ditahan. Pembobolan penjara ini seolah adalah simbol runtuhnya kekuasaan raja dan pengambilan kekuasaan oleh rakyat. Hal ini praktis membuat kerajaan Prancis tidak beroperasi dan pemerintahan dibekukan. Rakyat dengan semangat liberté, égalité, fraternité, atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan merumuskan pemerintahan baru yang berbentuk republik. Terinspirasi dari The Declaration of Independence milik Amerika, Prancis mengeluarkan Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, atau yang bahasa Prancisnya seperti di Aset. Deklarasi ini menjamin persamaan hak dan kewajiban warga Prancis serta melindunginya secara hukum, tanpa perbedaan satu sama lain. Namun sayangnya, pembentukan republik ini harus dibayar mahal oleh warga Prancis. Siapa saja yang menolak revolusi dan mendukung kerajaan akan dihukum pancung dengan sebuah alat yang disebut dengan guillotine. Dan pada periode ini, yaitu tahun 1789 hingga 1799, sekitar 40.000 rakyat Prancis harus berakhir hidupnya di guillotine, termasuk Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette yang dianggap berkhianat karena akan melarikan diri. Dengan adanya Revolusi Prancis tentunya berdampak bagi dunia. Beberapa dampak diantaranya yaitu berakhirnya dinasti Bourbon. House of Bourbon ialah dinasti yang telah memerintah Prancis selama lebih dari 400 tahun. Dengan adanya Revolusi Prancis,
pemerintahan mereka menjadi terganggu. Pada akhirnya, monarki dihapuskan di Prancis pada tahun 1792 dan diganti dengan bentuk pemerintahan republik. Selanjutnya yaitu munculnya kapitalisme di seluruh dunia. Adanya penghapusan kekuasaan dan hak-hak istimewa para bangsawan memunculkan sistem pajak serupa di seluruh negeri. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pemerataan ekonomi. Dengan hasil revolusi Prancis, feodalisme berakhir dan kapitalisme terbuka. Cara produksi kapitalis bukan hanya mempengaruhi Prancis, tetapi juga seluruh dunia. Kapitalisme membantu dalam pengembangan konsep-konsep seperti ekonomi sosialis dan ekonomi campuran. Dampak yang selanjutnya yaitu mendorong prinsip politik demokrasi. Revolusi Prancis mendorong prinsip demokrasi dalam bidang politik. Ini memberi penegasan pentingnya kedaulatan rakyat dengan mengakhiri monarki berdasarkan prinsip-prinsip ilahi. Deklarasi Hak Asasi Manusia, prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan menjadikan manusia sebagai bagian penting dari sejarah. Selanjutnya yaitu inspirasi lahirnya revolusi lain. Revolusi Prancis membuka peluang untuk mengembangkan transformasi besar dalam struktur masyarakat. Ini menawarkan ruang untuk pembentukan dasar ideologis komunisme. Orang-orang mulai memprakarsai perdebatan seputar hak-hak individu dan kontrol kekuasaan sosial. Revolusi sosialis di Rusia juga mengikuti cita-cita kesetaraan, demokrasi, dan persaudaraan yang ditetapkan selama Revolusi Prancis. Pemimpin Revolusi Rusia, Vladimir Lenin, juga pernah mengakui bahwa revolusi ini terinspirasi oleh Revolusi Prancis. Nah, jadi inti dari munculnya revolusi Prancis ini sebenarnya bertujuan untuk menghapuskan absolutisme yang terjadi selama berabad-abad di Prancis, serta untuk memperjuangkan hak-hak rakyat akibat kesewenang-wenangan kerajaan Prancis pada masa itu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.